Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai statistik deskriptif. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada rekan saya Rohadatul Aisy Utami. Yang kedua ada rekan saya Warestri Widiati. Dan yang ketiga dengan saya Yuni Isna Nurholisah. Distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu. Distribusi kontinus biasa disebut dengan distribusi normal. Bentuk dari suatu distribusi normal yang merupakan bentuk distribusi yang simetris, sekaligus berbentuk lonceng atau bell-shaped. Sini terdapat diagram distribusi normal, di mana distribusi normal menunjukkan hubungan dari mean terhadap berbagai titik, berbagai jarak yang diukur berdasarkan mean. Adapun sifat-sifat distribusi normal, yang pertama, berbentuk lonceng terbalik dengan sebuah puncak. Yang kedua, rata-rata atau mean berada di tengah-tengah dari kurva. Yang ketiga, bentuk distribusi yaitu simetris. Berdasarkan nilai mean harus sama dengan median dan sama dengan modus. Yang keempat, ujung setiap kurva akan sejajar terhadap sumbu horizontal dan tidak akan memotong sumbu. Yang kelima, sebagian besar data akan terletak di tengah-tengah kurva dan sebagian kecil data akan terletak di tepi kurva. Luasan kurva normal. Untuk menentukan besarnya probabilitas dapat dilakukan dengan mencari luasan kurva normal. Misalnya, contoh soal. Tentukan probabilitas dari nilai Z berikut ini. Yang pertama, P buka kurung 0 kurang dari Z kurang dari 1,54 tutup kurung. Yang kedua, P kurung buka minus 1,62 kurang dari Z kurang dari 1,62 tutup kurung. Yang ketiga, P kurung buka Z kurang dari 0,97 kurung tutup. Penyelesaian. Gunakan tabel distribusi normal standar P 0 kurang dari Z kurang dari Z0. Pada lampiran pertemuan ini, perhatikan luas daerah yang diarsir pada gambar di sebelah kiri yang menunjukkan probabilitas nilai Z yang hendak dicari luasnya. Yang pertama, dapat dilihat terdapat diagram yang diarsir yang terdapat di sebelah kiri. Daerah P dengan 0 kurang dari Z kurang dari 1,54. Dari tabel tersebut dapat diperoleh P 0 kurang dari Z kurang dari 1,54 adalah hasilnya 0,4382. Penyelesaian yang kedua, daerah P dengan min 1,62 kurang dari Z kurang dari 1,62. Dapat dilihat kembali diagram yang diarsir dari min 1,62 dan 1,62. Karena P min 1,62 kurang dari Z kurang dari 0 sama dengan P 0 kurang dari Z kurang dari 1,62 dapat diperoleh sebagai berikut, yaitu P min 1,62 kurang dari Z kurang dari 1,62 sama dengan 2P min 1,62 kurang dari Z kurang dari 1,62 sama dengan 2 dikali 0,447 sama dengan 0,8948. Itu adalah hasil dari penyelesaian nomor 2. Dan yang penyelesaian yang terakhir yaitu daerah P dengan Z kurang dari 0,97. Perhatikan kembali diagram yang diarsir bahwa PZ kurang dari 0,97 sama dengan PZ kurang dari 0 ditambah P 0 kurang dari Z kurang dari 0,97 dan hasilnya adalah 0,5 ditambah 0,3340 sama dengan 0,8340.
Berikut hasil dari ketiga penyelesaian tersebut. Penerapan probabilitas distribusi normal. Untuk menentukan nilai Z dilakukan dengan cara nilai variabel random dikurangi rata-rata populasi, kemudian dibagi dengan standar deviasi populasi. Setelah didapatkan nilai Z, kemudian tentukan batasan-batasannya pada area kurva normal. Besarnya probabilitas ditentukan dari besarnya luasan area pada kurva normal tersebut. Rumus probabilitas distribusi normal adalah Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma, di mana Z adalah jarak atau deviasi X terhadap nilai rata-rata, X yaitu nilai variabel random, mu adalah rata-rata populasi, dan sigma adalah standar deviasi populasi. Besarnya probabilitas dari distribusi normal dicari dari nilai Z dengan cara mencari besarnya luasan kurva normal dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Besarnya luasan pada kurva menunjukkan besarnya probabilitasnya. Contoh soal 2. Jika diketahui ada 200 mahasiswa akan mengikuti ujian kompetensi di universitas, kemudian hasilnya diperoleh bahwa nilai dari rata-rata adalah 60, sedangkan nilai dari simpangan baku adalah 10. Apabila data tersebut berdistribusi normal, maka hitunglah: pertama, berapa persenkah mahasiswa mendapat nilai A apabila kriteria dari nilai A lebih dari sama dengan 80? Kedua, berapa persenkah mahasiswa mendapat nilai C apabila kriteria dari nilai C berada di interval C lebih dari sama dengan 56 dan kurang dari sama dengan 68. Yang ketiga, berapa persenkah mahasiswa mendapat nilai E apabila diketahui kriteria dari nilai E kurang dari 45. Penyelesaiannya, sebagai contoh bahwa X merupakan nilai ujian kompetensi mahasiswa yang mempunyai distribusi normal, sehingga Z sama dengan X dikurangi 60 dibagi 10, maka Z sama dengan 80 dikurangi 60 dibagi 10 sama dengan 2. Probabilitas dari X lebih dari sama dengan 80 sama dengan probabilitas dari Z lebih dari sama dengan 2, sama dengan 0,5 dikurangi 0,4772, maka didapat hasil 0,0228 atau 2,28%. Jadi, banyaknya mahasiswa yang mendapat nilai A yaitu 2,28%. Pertanyaan yang kedua, bila nilai C berada di interval lebih dari sama dengan 56 dan kurang dari sama dengan 68, maka Z1 sama dengan 56 dikurangi 60 dibagi 10 sama dengan minus 0,4. Untuk Z2 sama dengan 68 dikurangi 60 dibagi 10 sama dengan 0,8. Probabilitas dari nilai X lebih dari sama dengan 56 dan kurang dari sama dengan 68 sama dengan probabilitas dari Z lebih dari sama dengan minus 0,4 kurang dari sama dengan 0,8. Maka didapat 0,1554 ditambah 0,2881 sama dengan 0,4435. Jadi, banyaknya mahasiswa yang mendapat nilai C adalah 44,35%. Untuk pertanyaan yang ketiga, bila nilai E pada kurang dari 45, maka Z sama dengan 45 dikurangi 60 dibagi 10 sama dengan minus 1,5. Probabilitas dari X kurang dari 45 sama dengan probabilitas dari Z kurang dari minus 1,5 sama dengan 0,5 dikurangi probabilitas dari Z lebih dari 0 dan kurang dari 1,5, maka didapat 0,5 dikurangi 0,4332
maka didapat hasilnya 0,0668. Jadi, banyaknya mahasiswa yang mendapat nilai E yaitu 6,68%. Pada pertemuan 18 akan dibahas mengenai distribusi probabilitas bersama dan nilai harapan. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu variabel acak. Variabel acak adalah suatu gambaran hasil suatu percobaan dalam bentuk numerik atau bilangan. Contoh, dalam melempar sebuah dadu sebanyak 10 kali, variabel acaknya berapa kali muncul mata dadu 5. Contoh kedua, melempar 2 koin sebanyak 10 kali, variabel acaknya berapa kali muncul satu sisi gambar. Variabel acak dibagi menjadi 2. Yang pertama, variabel acak diskrit, yaitu variabel acak yang berupa bilangan cacah atau tidak berbentuk pecahan. Contohnya, banyaknya pengunjung bioskop tiap hari, banyaknya penumpang kereta api, dan banyaknya peserta lolos SBMPTN. Dari ketiga contoh yang sudah saya sebutkan, tidak memungkinkan bilangannya berbentuk pecahan, karena banyaknya pengunjung bioskop tiap hari tidak mungkin sebanyak 1,5. Pasti bilangannya bulat, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua ada variabel acak kontinu, yaitu variabel acak yang berupa bilangan real, bilangan yang dapat berupa pecahan. Contohnya, volume susu yang dihasilkan sapi dalam sebulan dan kecepatan mobil di jalan tol. Pada variabel acak kontinu, bilangannya bisa berupa cacahan. Contohnya, volume susu yang dihasilkan dalam sebulan bisa saja 5,5 liter, kecepatan mobil di jalan tol 2,5 km per jam. Selanjutnya akan dibahas mengenai distribusi probabilitas diskrit, di mana distribusi probabilitas diskrit dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi distribusi probabilitas. Yang kedua, distribusi probabilitas. Baik, yang pertama, fungsi distribusi probabilitas dapat didefinisikan dengan misalkan X suatu variabel acak diskrit dengan nilai-nilai X1, X2, X3, dan seterusnya hingga Xn. Suatu fungsi fx sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil dinamakan fungsi distribusi probabilitas atau peluang dari X jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, fx harus lebih besar sama dengan 0 untuk semua X. Dan yang kedua, sigma fxi sama dengan 1. Yang kedua, distribusi probabilitas dapat disajikan menjadi tabel distribusi probabilitas, tabel fungsi distribusi probabilitas, dan grafik fungsi probabilitas. Contohnya, tunjukkan bahwa fungsi Px sama dengan 1/12 dalam kurung X tambah 2 untuk X sama dengan 1, 2, dan 3 adalah fungsi distribusi probabilitas. Untuk mengerjakannya, ingat ya, syarat fungsi distribusi probabilitas ada 2. Yang pertama, fx harus lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua x, dan yang kedua, sigma fxi harus sama dengan 1, yang artinya jika px 1, 2, dan 3 ditambahkan, hasilnya harus 1. Baik, kita akan membuktikan syarat yang pertama. X-nya harus diganti 1, 2, dan 3 ya. Yang pertama untuk X sama dengan 1. P1 sama dengan 1/12 dalam kurung 1 ditambah 2, hasilnya 1/4. 1/4 jika didesimalkan hasilnya 0,25, sudah di atas 0 ya. Yang kedua untuk X sama dengan 2, P2 sama dengan 1/12 dalam kurung 2 ditambah 2 sama dengan 1/3. Untuk X sama dengan 3,
P3 sama dengan 1 per 12, dalam kurung 3 ditambah 2 hasilnya 5 per 12. Untuk syarat pertama hasilnya sudah di atas 0 semua ya, maka syarat yang pertama sudah terpenuhi. Baik, lanjut ke syarat yang kedua. Sigma PX1 sama dengan P1 ditambah P2 dan ditambah P3. Di mana P1 hasilnya 1 per 4, P2 hasilnya 1 per 3, dan P3 hasilnya 5 per 12. Jika ditambahkan, penyebutnya harus disamakan ya per 12. 1 per 4 jadi 3 per 12, 1 per 3 jadi 4 per 12, dan ditambah 5 per 12. Hasilnya jika ditambahkan 3 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya 12 per 12 sama dengan 1. Baik, syarat yang kedua sudah terpenuhi. Jadi, Px adalah fungsi distribusi probabilitas. Contoh yang kedua, pada percobaan melempar 3 koin sekaligus bersama-sama, variabel acak yang diminta adalah banyak kejadian muncul sisi gambar. Maka tentukan tabel distribusi probabilitas, tabel fungsi distribusi probabilitas, dan grafik distribusi probabilitas. Yang pertama, tabel distribusi probabilitas ada peristiwa yang mungkin terjadi dan variabel acaknya. Kemungkinan pertama angka, maka variabel acaknya 0 karena tidak muncul sisi gambar. Kemungkinan kedua angka gambar, maka variabel acaknya 1 karena muncul 1 kali sisi gambar. Kemungkinan ketiga angka gambar angka, maka variabel acaknya 1 karena muncul 1 kali sisi gambar. Kemungkinan keempat gambar angka, maka variabel acaknya 1 karena muncul 1 sisi gambar. Kemungkinan kelima gambar angka gambar, maka variabel acaknya 2 karena muncul 2 kali sisi gambar. Kemungkinan ke-6 gambar angka, maka variabel acaknya 2 karena muncul 2 kali sisi gambar. Kemungkinan ke-7 angka gambar, maka variabel acaknya 2 karena muncul 2 kali sisi gambar. Dan kemungkinan ke-8 gambar, maka variabel acaknya 3 karena muncul 3 kali sisi gambar. Kemungkinan ini tadi ada 8 ya teman-teman. Yang kedua, tabel fungsi distribusi probabilitas. Berdasarkan tabel distribusi probabilitas yang pertama, tadi kita sudah menemukan 4 variabel acak, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Dengan Px-nya ketika 0, yaitu tidak muncul gambar sama sekali, maka kemungkinannya 1 per 8. Dengan muncul gambar 1 kali, kemungkinannya 3 per 8. Jika muncul gambarnya 2 kali, kemungkinannya juga 3 per 8 ya. Dan muncul gambar 3 kali, kemungkinannya 1 per 8. Jika Px atau kemungkinan ini dijumlahkan, 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1, hasilnya 8 per 8, maka jumlahnya 1 ya. Berdasarkan tabel fungsi distribusi probabilitas sebelumnya, kita bisa membuat grafik distribusi probabilitas ya. Tinggal ditarik garis aja pada grafiknya. Variabel acak 0, kemungkinannya 1 per 8. Variabel acak 1, kemungkinannya 3 per 8. Variabel acak 2, kemungkinannya 3 per 8. Dan variabel acak 3, kemungkinannya 1 per 8. Selanjutnya akan dibahas mengenai nilai harapan. Misal diketahui distribusi peluang diskrit X sebagai berikut. Di sini ada kejadian X1, maka peluangnya Fx1. Kejadian X2, maka peluangnya Fx2 dan seterusnya. Maka nilai rata-rata atau nilai harapan matematiknya adalah sebagai berikut. Ini lambang rata-rata sama dengan XI dikali Fxi, artinya kejadian dikalikan peluangnya lalu ditambahkan semuanya. Lanjut, nilai ragam atau variansi dari X adalah sebagai berikut. Nilai ragam dilambangkan dengan seperti ini ya.
sama dengan sigma XI dikurang rata-rata dikuadratkan dikali FXI. Contoh soal nilai harapan. Diketahui distribusi peluang diskrit X sebagai berikut. Kejadian 1 peluangnya 1/8, kejadian 2 peluangnya 1/4, kejadian 3 peluangnya 3/8, dan kejadian 4 peluangnya 1/4. Tentukan nilai rata-rata atau nilai harapan matematikanya dan nilai ragamnya. Yang pertama, kita akan menentukan nilai rata-ratanya ya teman-teman. Di sini di rumusnya disebutkan bahwa nilai rata-rata adalah kejadian dikalikan dengan peluang lalu ditambahkan semuanya ya. Yang pertama, kejadian 1 dikali peluangnya 1/8, ditambah kejadian 2 dikalikan peluangnya 1/4, ditambah 3 dikalikan peluangnya 3/8, ditambah kejadian 4 dikalikan peluangnya 1/4, sama dengan 22/8. Jika disederhanakan menjadi 11/4 ya. Lalu nilai ragam atau variansi dari X adalah sebagai berikut. Rumus nilai ragam atau variansi adalah kejadian dikurangi rata-rata dikuadratkan lalu dikalikan dengan peluangnya. Di sini kejadian pertama yaitu 1 dikurang rata-rata yang sudah ditemukan tadi ya, 11/4, lalu dikuadratkan dikalikan dengan peluangnya 1/8. Lalu kejadian 2 dikurangi rata-rata 11/4 dikuadratkan lalu dikali peluangnya 1/4. Ditambah kejadian 3 dikurangi rata-rata 11/4 dikuadratkan dikalikan peluangnya 3/8, ditambah kejadian 4 dikurangi rata-rata 11/4 dikuadratkan dikali 1/4. Hasilnya 120/128. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.